cinta kalian seperti apa sih? Kan banyak yang belum tahu ya. Roller coaster, katanya mah orang lihatnya enak aja ya. Ya sedih, bahagia, terus juga campur aduk lah. Tahun 2025 menjadi tahun yang penuh warna, bab perjalanan roller coaster di tahun bersio ular kayu yang syarat dengan dinamika dan sukacita. Di sepanjang tahun ini, kabar bahagia pun datang silih berganti dari dunia hiburan tanah air, khususnya dari para aktris yang akhirnya melepas masa lajang mereka. Di posisi pertama, ada nama Luna Maya yang paling mencuri perhatian. Setelah 41 tahun menjalani hidup sendiri, Luna akhirnya mengakhiri masa kesendiriannya dengan menikah bersama sang kekasih, Maxim Buttier, yang usianya terpaut cukup jauh lebih muda darinya. Pernikahan keduanya pun sukses mengguncang publik dan menjadi sorotan nasional. Tak hanya soal perbedaan usia, pernikahan Luna dan Maxim juga menuai perhatian karena konsepnya yang begitu mewah dan elegan. Kemewahan tersebut semakin ramai diperbincangkan setelah terungkap bahwa souvenir pernikahan mereka bukan barang biasa. Mulai dari mesin kopi hingga berbagai cenderamata eksklusif lainnya yang bernilai jutaan rupiah, semua detail pernikahan Luna Maya pun sukses membuat publik terpukau dan terus menjadi bahan perbincangan hangat. Oke, kita buka ya guys. Gini, ini hampersnya. Ini hampers pertama. Ada tumbler, ada LM-nya. Mohon maaf, tumblernya branded say. Aku masih pakai piyama loh, belum mandi. Ada anduk, ada tulisan LM-nya. Handuk hotel. Mereknya apakah? The Real Handuk Hotel. Jadi tiap pakai anduk berasa kayak di hotel. Dan selalu ingat. Next. What is this? Apa nih? Tuh gitu gue ambil 2 kemarin. Yes. Itu WSL. Dapat WSL Libre. Gue udah hampir nggak ngambil loh guys. Tapi karena gue inget, pada heboh kan si Aming udah nenteng, apaan tuh Ming, kata gue gitu. Oh ini hampers dari acara Luna. Gue mau 1 gitu. Gue udah di mobil tuh. Bisa dibilang ini adalah akhir dari rangkaian yang sudah kita lakukan di bulan Mei kemarin. Di bulan Mei, tanggal 7 dan 8, 6 sampai 8 lah ya, kita melakukan berbagai prosesi dan akhirnya hari ini kita resepsi di Jakarta karena kita berpikir bahwa kita tinggal di Jakarta, kita bekerja di sini, jadi it would be nice juga kalau kita ya celebrate lah ya ke teman yang belum sempat kemarin keundang di Bali dan juga kolega, rekan kerja, partner dan ya semuanya lah ya yang pastinya kita pengen share this. Mohon maaf, undangan nggak muat, tapi hanya buat sebagian besar. Undangan initially harusnya 500. Jadinya hampir 800. Dan aku jujur nggak tahu bagaimana, karena memang sebenarnya gedung ini tuh muatnya 700 max.
dan bimbingan tim sih pasti semuanya akan aman. Iya, semoga ya. Kita udah pikirin semuanya, semua skenario juga udah dipikirin. Aku tuh soalnya bingung gitu. Sebenarnya banyak yang kita sebar undangan terus nggak RSVP, jadi RSVP terakhir-terakhir, jadi kita kayak mau nolak tuh kayak ya udah deh gitu. Tapi kan happy juga mereka datang, walaupun akhirnya jadi sedikit lebih kapasitas ya. Nanti lo lihat aja yang unboxing. Nanti tunggu aja reviewnya dari teman-teman. Soalnya kita aja masih shock sih, apa masih shock dulu. Enggak, sebenarnya idenya itu adalah tadinya pengen ya biasa lah, udah dong kayak gitu di weddingnya, ya misalkan gitu lagi. Aku bilang masa souvenir kasih kopinya doang, mesinnya dong, kayak sanggup. Kita langsung pingsan, packing. Dan kasihan tamu yang angkat itu mungkin 3 kilo sendiri. Pernikahan yang tak kalah wow di tahun 2025 datang dari Al Ghazali dan Alisa Daguise. Meski sempat diwarnai isu perang dingin antara kedua orang tua Al, hal tersebut tak mengurangi kemegahan momen sakral yang akhirnya terlaksana dengan penuh kebahagiaan. Pernikahan mereka pun sukses mencuri perhatian publik, terutama lewat dekorasi mewah dan konsep elegan yang tersaji di setiap sudut acara. Kemewahan pernikahan Al dan Alisa sontak menjadi perbincangan hangat, mengingat detail dekorasi yang begitu megah dan berkelas, seolah mencerminkan status keduanya sebagai pasangan selebritas papan atas. Tak berhenti sampai di situ, kebahagiaan pasangan ini semakin lengkap ketika hanya berselang beberapa bulan setelah pernikahan, Al Ghazali dan Alisa resmi mengumumkan kehamilan anak pertama mereka. Kabar tersebut pun kian menambah sorotan publik, sekaligus mengukuhkan pernikahan Al dan Alisa sebagai salah satu momen paling berkesan dan mewah di tahun 2025 yang hingga kini masih terus diperbincangkan. Samantha Daguise binti Richard Vincent Daguise kepada engkau dengan mas kawin berupa logam mulia seberat 16,6 gram dan uang sebesar 2.025 euro dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Alisa Paramita Daguise binti Richard Vincent Daguise dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Alhamdulillah, barakallah. Alhamdulillah ini yang penutupan dari 3 hari dari 4 event, puas banget. Apalagi yang terakhir puas banget. Ya akhirnya semua terrealisasi dari akad yang intimate, internasional, dan emang untuk acara ini emang aku juga pingin juga konsep yang versi Jawa. Ya alhamdulillah, terima kasih Ayah, semua terrealisasi dengan sempurna. Iya, kan ini kan harga yang setara lah dengan hidup bersama Al selama 27 tahun ya. Dari bayi sampai gede kan dia sama saya terus, dan sekarang udah nikah selama 27 tahun. Nah, ini pernikahan ini adalah hadiah yang setara dari saya buat Al. Nenek saya kan orang Solo. Dan kebetulan ya Solo yang paling tua lah. Gitu. Dan aku bilang tadi ini semua udah terrealisasikan. Ini juga salah satu impianku, punya acara nikah yang memang kita melestarikan budaya Jawa juga. Gitu. Dan senang lah. Selanjutnya,
perhatian publik tertuju pada pernikahan Amanda Manopo dan Kenny Austin. Bagaimana tidak, kabar pernikahan keduanya sempat menghebohkan jagat hiburan lantaran terkesan datang secara tiba-tiba. Sebelumnya, Amanda memang kerap dikaitkan dengan beberapa pria, hingga akhirnya nama Kenny Austin mencuat setelah sang aktris mengunggah momen kebersamaan dengan pria tampan tersebut di media sosial. Memilih untuk tak berlama-lama menjalani masa pacaran, Amanda dan Kenny pun mantap melangkah ke jenjang pernikahan. Keduanya resmi menikah pada 10 Oktober lalu dalam sebuah prosesi yang syarat makna. Meski tanpa kemegahan berlebihan, pernikahan Amanda justru menjadi sorotan karena digelar secara intimate dan tertutup, hanya dihadiri keluarga serta kerabat terdekat. Tak berselang lama, kebahagiaan pasangan ini kian lengkap. Hanya berjarak 1 bulan setelah pernikahan, Amanda Manopo secara resmi mengumumkan kehamilan anak pertamanya bersama Kenny Austin. Katanya mau punya 12 anak itu benar gak sih? Enggak lagi lah lo. Kesebelasan tadi katanya kesebelasan gitu. Maaf ya. Iya lah. Gue masih 12 yang pun gak kasihan sama gue. Gaul banget dong. Tadinya berapa sih emang targetnya? Ya berapa aja yang dikasih. Tapi pastinya kan kalau misalkan hamil kan satu-satu. Gitu. Satu aja dulu. Tapi sudah isi belum Pak kira-kira? Doain aja ya, kayak penting doain sehat, aku sehat, Kenny sehat. Terus memang dikasih kesempatan sama Tuhan, sudah bukan menjadi suami istri lagi, tapi menjadi seorang ayah dan ibu. Itu artinya kamu tidak menunda sama sekali? Tidak menunda. Dari ketiga pernikahan sensasional sebelumnya, pernikahan diam-diam Billy Syahputra dengan Vika Koesnaya justru menjadi kabar paling menghebohkan di tahun 2025. Bagaimana tidak, setelah lama senyap dari sorotan media sosial dan pemberitaan, publik tiba-tiba dikejutkan dengan kabar bahwa Billy telah resmi menikah. Tak hanya itu, kejutan tersebut semakin lengkap ketika Billy dan Vika sekaligus mengumumkan kehamilan anak pertama mereka. Kabar bahagia yang datang tanpa isyarat sebelumnya ini pun langsung menyita perhatian publik dan memicu beragam reaksi dari warganet. Puncak kebahagiaan pasangan ini terjadi pada Oktober lalu, ketika Vika akhirnya melahirkan anak pertama mereka yang berjenis kelamin laki-laki. Kelahiran sang buah hati pun menutup rangkaian kejutan Billy Syahputra di tahun 2025, sekaligus menjadikan pernikahannya sebagai salah satu momen paling tak terduga namun penuh kebahagiaan di dunia hiburan tanah air. Ya, sedih, bahagia, terus juga campur aduk lah. Kan bapak emaknya manggilnya emak ke emak, otomatis anaknya ntar cucu-cucunya emak itu manggilnya oma lah. Kalau untuk itu emak pokoknya mudah-mudahan yang cakep, ganteng, Vika. Ada bule-bule, pasti ada bule, tapi ada bilinya juga lah. Ada bilinya juga ganteng. Bule ya. Kuat darah Vika. Tapi Bang Billy ada mirip Bang Billy ada. Ya namanya juga bapak sama ibu pasti ada kemiripan bersama ya. Tapi kalau untuk bule dimanapun ya, gennya tuh kuat loh. Bule itu bener ya, Ko-Friends? Beneran kalau bule itu gennya kuat. Hidungnya mancung pasti. Bang Billy beneran, ini Oma Pea bangga lah. Pokoknya cakep, ganteng, anaknya bule, ya tahu sendiri ya kan. Gitu, dia pinter deh, gue pinter lagi gue. Digocek terus sama dia.
Enggak, pokoknya Bang Billy, kita semua ngucap syukur alhamdulillah ya. Alhamdulillah, puji Tuhan segala sesuatunya. Alhamdulillah deh. Nama udah pernah disebutkan tapi dasarnya mah agak hang ya. Itu pokoknya kalau nggak salah sih percampuran nama Billy dan Vika gitu. Kalau nggak salah kayak bule-bulean deh kayaknya ya. Kan nggak mungkin Udin gitu, nggak mungkin Mapera gitu, ataupun Re gitu, nggak kayak udah pernah disebutin waktu emak ke rumah Bang Billy tapi emak lupa. Ada 3 nama tuh pilihannya dari Bang Billy sama Vika waktu itu, cuman emak lupa. Jadi Bang Billy yang biar menjelaskan, kalian juga katanya kalian ada beberapa yang udah ke rumah sakit ya, emak aja belum, karena emak tahu orang kalau sakit kalau baru ngelahirin itu emak nggak ngerasain masih sakitnya itu loh. Sakit banget untuk gerak kanan, gerak kiri itu sakit. Jadi emak datang ke sana kalau Vikanya udah diajak ngobrol, bisa diajak cerita, Bang Billy juga udah nggak panik gitu loh. Baru emak datang. Di posisi terakhir, pernikahan yang juga tak kalah viral di tahun 2025 datang dari penyanyi sekaligus komedian Yeni Rahmawati atau yang lebih dikenal dengan nama panggung Boyen. Sosok yang selama ini identik dengan gaya kocak dan ceplas-ceplos itu akhirnya resmi menanggalkan status lajannya setelah dipersunting sang kekasih, Ruli Anggi Akbar yang akrab disapa Ezel. Di hari bahagianya, Boyen tampil begitu berbeda dari penampilannya selama ini di layar kaca. Ia terlihat jauh lebih ramping, cantik, dan anggun dengan balutan riasan pengantin adat Sunda yang memesona. Penampilan tersebut pun sukses mencuri perhatian publik, mengingat Boyen selama ini dikenal dengan gaya cuek dan tomboy. Transformasi Boyen di momen sakral tersebut sontak menuai pujian dari berbagai kalangan. Pernikahannya pun menjadi penutup manis deretan pernikahan selebritas yang viral dan penuh cerita di sepanjang tahun 2025. Perjalanan cinta kalian seperti apa sih? Kan banyak yang belum tahu ya. Roller coaster, sebenarnya mah orang lihatnya enak aja ya. Semua sama, namanya perjuangan ya. Sabar-sabar kita. Jadi lah ya. Emang udah berapa lama sih sebenarnya? Coba deh lama. Sebenarnya udah 2 tahun. Sudah 2 tahun, cuman memang sedikit tertutup. Iya. Karena kita kayak tadinya dipikir kita cuma kayak ya udah gitu. Lama-lama dia nggak jadi serius. Gas lah. Kalau dia orangnya serius, dia lebih kalau bahasa tuh kayak tertata lebih akademis. Nah kalau saya orangnya bercandaan ya, nggak nyampe kan kalau kata saya kan. Nah jadi dia yang ngerti akademis, aku yang bagian kocok-kocok komedi-komedinya. Tapi lama-lama ikut lucu. Karena masih ngajak jokes gitu kan. Hari ini gini bahagia kita ya. Alhamdulillah bahagia. Ya pokoknya doain aja mudah-mudahan kita langgeng jadi pasangan yang semua ya. Pokoknya bahagia terus ya. Amin. Pokoknya buat teman-teman mohon doanya yang baik-baik. Pokoknya bahagia kita, mudah-mudahan menular ke kalian semua. Kabarnya katanya unik nih, menyesuaikan tanggal. Iya betul. Gimana nih Bang? 15 gram emas sama uang 110 juta. 2025. Pemilihan dari Kaboyen? Iya. Dia langsung mention kemarin di KUA. Iya, soalnya kan tanggal biar inget ya. Ini nangis lah dia, orang kaget keinjak. Dia tadi benar-benar nangis karena terharu. Aku pun pas datang kan, aku datang akad kan. Aku pelukan sama Boyen. Boyen sedih banget bilang kayak, "Jal, lu jangan nangis." Karena aku tahu Boyen itu orang yang baik banget. Mudah-mudahan ya Allah balas kebaikan Boyen dengan mendapat suami yang baik insya Allah. Kakak-kakaknya banyak. Lihatnya gimana? Enggak apa-apa dong. Satu kan itu memang abang-abangnya dia yang ngejagain dia. Justru kalau nggak ada mereka, mungkin saya nggak tahu dia jadi Boyen kayak gini atau enggak, kan saya nggak tahu. Justru saya terima kasih sama abang-abang itu semua karena jagain Boyen. Kita berdua ya udah rencanain tanggal 1 November. Pas lagi mau ATF, Bang, kenapa lu? Mau kawin. Hah? Gila lu, mau nikah. Terus bilang,
Lu beneran lu serius boy? Iya Mbak. Sampai mana? Itu. Oh ya udah kan. Tapi jangan tanggal 1 November. Ngapa Bang? Mau ke New Zealand. Lah, ntar lu gak ada tamunya lu, kita gak pada datang kata si Bang Vincent. Terus kata Surya, udah boy, lu mundur aja boy. Lu tanggal berapa saya ngentuin mereka ya? Udah tanggal 15 aja, tapi jangan malam ya, ada Vindes Poli kata. Lah, jadi gimana? Siang saya pindah lagi gedungnya, terus saya pindahin lagi jam-jamnya ya, jadwalnya ya. Pokoknya semua pindah mendadak, tapi alhamdulillah emang rezekinya dapet di sini. Betul akhirnya dapet tuh di sini sama jamnya pas mereka ada acara. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.